Merdeka juara. Nggak tahu. Nah, tetap semangat aja. Sangat excited ya. Keren sekali. Jangan pantang menyerah. Mantap juara. Nah, sekarang kita sedang berada di Fakultas Ilmu Kesehatan atau FIKES yang sedang melaksanakan PKKMB Fakultas. Mari kita lihat. Boleh saya ngomong semuanya. Nah, ini adalah kegiatan dari salah satu fakultas, yaitu dari Fakultas Ilmu Pertanian. Silahkan kita lihat ke dalam. Dan ini keadaannya, para murid sekarang sedang melaksanakan kegiatan PKKMB Universitas tahun 2021. Boleh lambaikan tangan. Nah, sekarang kita sedang berada di salah satu halaman kampus bersama salah satu camaba. Kita perkenalan terlebih dahulu. Boleh perkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Kadir Alamadi. Asal saya dari Papua. Prodi saya akuntansi. Akang tahu Uniba dari mana nih? Tahu kampus Uniba? Kakak diajak gitu ya. Dia diajak. Kakak diajak. Kakak namanya Jos. Diajak kuliah di Uniba. Oh, Yosek Monka yang ada di semester 5 kan? Iya. Kesan dan pesan mengikuti PKKMB gimana? Senang, sedih, atau gak rame atau gimana? Senang. Apa aja yang didapat dari PKKMB? Ya kakak yang daftar. Satu kata untuk Uniba. Apa? The best. The best, luar biasa atau apa? Luar biasa. Oh, luar biasa. Ya, terima kasih Kak. Ya, halo semuanya, saya dari perkenalkan nama saya Septi dari Peperta Prodi Agroteknologi. Ya. Kesan-kesan buat PKKMB? Kesan-kesannya alhamdulillah sangat menyenangkan. Menyenangkan. Oke. Berkesan. Oke. Mantap. Mantap. Belum bisa. Namanya. Perkenalkan, nama saya Firya Yolia Sajidah dari Prodi Agribisnis Pertanian. Kesan PPKMB sangat menyenangkan dan memberikan banyak pelajaran. Satu kata dong buat PKKMB. Luar biasa. Juara. Luar biasa. Keren. Mantap. Oke. Perkenalkan, kami dari Fakultas Ekonomi Akuntansi PKKMB 2021. Kami dari Pendidikan Bahasa Inggris PKKMB Uniba 2021. Kami dari Pendidikan Bahasa dan Sastra
Kami dari Prodi Ilmu Keperawatan. PKKMB Uniba 2021. PKKMB Uniba 2021. PC Uniba, PC Satu, PC Unggul. Action. Action bos. Gimana ini nih? Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu. Teman-teman, saya Dapat Rahman. Saya di sini selaku Presiden Mahasiswa BEM Universitas Balai Bandung. Di sini saya sangat bangga kepada teman-teman panitia semua dan juga teman-teman mahasiswa baru. Semoga dengan diadakannya PKKMB ini mahasiswa-mahasiswi Universitas Balai Bandung semakin intelek dan juga semakin maju Universitas Balai Bandung. Semangat. Oke, satu kata buat panitia juga tuh. Satu kata, mantap. Yo, makasih. Halo, perkenalkan nama saya Inta Rizky dan saya dari Divisi Tata-Tertib dan Peralatan. Kepada para maba yang pernah saya marahi, saya minta maaf ya. Karena itu adalah tuntutan pekerjaan ya, bukan kemauan saya sendiri. Semoga kalian tetap sehat, tetap selalu semangat, berbuka di Uniba. Ya, makasih Kak Intan. PKKMB 2021. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Sehat-sehat nih, Pak. Alhamdulillah. Oke. Jadi gini teman-teman, kita udah masuk ruangan seseorang yang penting di Uniba ini kayaknya ya, Pak ya. Boleh deh Pak, langsung deh kenalin diri Bapak. Boleh, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibrahim Danwi Karsa
Dan sejak bulan Desember, pertengahan Desember, saya menjadi pimpinan di Universitas Bali Bandung, atau untuk perguruan tinggi istilahnya rektor. Dan itu merupakan suatu luar biasa jabatan yang diberikan, tapi bagi saya itu adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan baik ya. Bagi saya apapun jabatannya, yang penting adalah bisa melaksanakan amanah sesuai dengan tupoksinya begitu. Saudara mahasiswa baru, selamat datang di kampus kita tercinta ini. Semoga itu menjadi memberikan warna dalam kehidupan selanjutnya. Namun sebelumnya saya ingin juga memberikan sedikit pengalaman saya. Juga tentu pernah menjadi mahasiswa. Oh iya benar banget. Aduh, supaya teman-teman mahasiswa semangat juga Pak, punya rekornya juga. Wah, luar biasa. Jadi alhamdulillah saya jadi mahasiswa sudah lama sekali, mulai masuk tahun 75, dan saya di Fakultas Pertanian 4. S2 dan S3-nya tetap sama, masih di Unpad. Jadi salah satu cita-cita saya sekolah ke luar negeri nggak kesampaian. Karena bahasa Inggrisnya kurang mantap. Waduh. Dan ini tolong jangan ditiru. Saudara wajib punya kemampuan berbahasa asing, minimum bahasa Inggris. Paling bagus ada 2 lah bahasa asing ya, yang dikuasai. Itu akan memperluas nanti cakrawala kehidupan secara ke depan. Mudah-mudahan saudara nanti lulus S1 di sini tapi S2-nya di luar negeri. Amin. Ya. Tuh teman-teman, motivasi nih dari Bapak Rektor. Dan pengalaman hidup saya selama menjadi mahasiswa, tolong, memang luar biasa padat nanti, bahwa perkuliahan, kemudian tugas-tugas dari dosen juga amat sangat banyak, dan ada kewajiban belajar sendiri. Karena ingat, nanti di dalam SKS itu saudara harus bisa membagi waktu. Saya contohkan, satu SKS itu adalah 50 menit belajar dengan diberikan materi oleh dosennya. Tapi 60 menitnya adalah tugas mandiri yang harus dikerjakan oleh para mahasiswa yang diberikan oleh dosen. Dan ada 60 menit lagi, itu adalah tugas yang betul-betul harus kreasi saudara sendiri, 60 menit. Jadi kalau saudara mengambil misalnya 20 SKS per semester, itu otomatis akan saudara berada dalam pekerjaan, bukan lagi istilah kuliah bagi saya, seakan bekerja. Karena ngambil 20 SKS artinya per hari saudara harus 8 jam belajar. Ya, ini luar biasa. Sama kan dengan bekerja. Nah, itu saudara harus bisa melakukan itu. Bukan hanya mahasiswanya, para dosen pun sama akan melakukan seperti itu ya. Apalagi nanti ada tugas praktikum dan sebagainya. Nah, itu akan beda, hanya beda di dalam soal waktunya saja ya, jam-jamnya. Nah, ini harus saudara ikuti. Namun saudara harus ingat, para mahasiswa baru, kesuksesan seseorang bukan hanya ditentukan IPK. IPK tinggi luar biasa bagus ya, bagi untuk baik bekerja ataupun melakukan istilahnya menjadi seorang pengusaha misalnya ke depannya. Tetapi ada satu hal, ini pengalaman saya pribadi adalah harus aktif di kemahasiswaan. Karena proses pematangan diri, minimum berorganisasi, juga melakukan kerjasama antara teman-teman, itu adalah pekerjaan yang paling bagus ya. Jadi istilahnya jangan sampai nanti saudara merasa bisa sukses sendiri. Tidak, dalam zaman ke depan kita harus bekerja dalam tim ya. Nggak ada yang sukses sendiri-sendiri. Ke depan itu harus bekerja dalam tim. Dan di mana mengasah itu? Manfaatkan ormawa ya. Manfaatkan organisasi kemahasiswaan untuk mematangkan diri bagaimana kita bisa bekerja dalam tim. Kemudian ada yang kedua, ini titip pesan dari Mas Menteri sendiri ya, bahwa kita di dunia pendidikan ini harus punya jiwa entrepreneur. Bukan artinya
saudara nanti jadi pengusaha semua, ya, alhamdulillah kalau bisa ya. Tapi minimum itu semangat juangnya harus tinggi, harus tangguh, kuat mental dan sebagainya. Itulah jiwa entrepreneur. Nah ini perlu diterapkan. Nah saya sendiri secara pribadi sampai saat ini selain menjadi rektor Uniba, saya juga adalah konsultan untuk perusahaan, bahkan mengenai kebencanaan jauh di luar bidang saya ya. Saya juga konsultan di perusahaan pupuk mengenai pertanian, itu sesuai dengan bidang saya itu kedua. Tetapi saya juga di rumah adalah direktur sebuah CV ya kecil dan berusaha di bidang konstruksi yang jauh dari ilmu saya. Tapi kenapa bisa? Ya itulah ya, berorganisasi, belajar dan sebagainya. Saya belajar lagi mengenai keuangan, saya belajar lagi mengenai minimum konstruksi pun ya apal-apal dikit itulah, biar bisa dalam negosiasi kita mengajukan apa tender dan sebagainya paham. Walaupun kalau ditanya detail saya nggak tahu. Nah itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang di dalam proses penyelesaian. Jadi manfaatkan status mahasiswa ini untuk saudara belajar dengan benar sesuai dengan bidang ilmunya, agar apa? Ke depan kompetensi pribadi ini sangat diukur. Ya, selain IPK tadi itu kompetensi pribadi. Nah makanya di Uniba ini insya Allah ke depan semua program studi ada, selain memperoleh ijazah juga ada surat keterangan pendamping ijazah. Nah ini bagaimana? Insya Allah ke depan semua program studi ada kerjasama dengan industri, dengan dunia usaha atau bidang-bidang lain, baik pemerintah atau swasta dan sebagainya. Yang penting setiap lulusan punya surat pendamping ijazah yang menambah nilai kompetensi, dan ini kemudian hari akan memudahkan untuk mencari lapangan pekerjaan dan sebagainya. Nah, jadi intinya adalah saudara tetap harus semangat belajar dan juga tidak cukup hanya belajar, tetapi harus aktif di organisasi kemahasiswaan. Semoga saudara ke depan nanti bertemu dengan saya sudah menjadi alumni yang bisa membanggakan kampus kita tercinta ini. Oke, terus juga ada lagi Pak, mungkin Bapak punya tips buat ini loh Pak, mahasiswa itu punya julukan kayak mahasiswa fosil dan mahasiswa koboi gitu. Barangkali Bapak punya tipsnya gitu. Apa gitu tuh? Itu tuh adalah mahasiswa lama yang belum lulus Pak. Mungkin juga tiap kampus pasti selalu ada ya kayaknya ya Pak ya, mahasiswa fosil ini. Mungkin Bapak punya tips. Nah, betul. Koboi kampus gitu Pak. Itu julukan-julukan anak-anak sekarang yang menjuluki kalau kakak kok ada terus ya di kelas saya gitu. Mungkin Bapak punya tipsnya gitu Pak. Oke. Kalau lebih dari target kurikulum yang ditentukan, misalnya 14 semester, ya nambah jadi 15 semester atau 16 masih oke. Tetapi kalau nanti menjadi fosil, wah ini jangan sampai ya. Satu tadi, kita target punya sesuai dengan apa waktu yang ditetapkan. 14 semester, oke, kita tempuh itu. Tetapi selain belajar juga di kegiatan kemahasiswaan. Tetapi juga jangan terlampau berlalai-lalai, misalnya aktif di kemahasiswaan atau aktif di luar dan sebagainya, sehingga kuliah terlampau lama. Nah, bagaimana melakukan itu tidak terjadi? Saya sarankan setiap orang, baik itu mahasiswa ataupun yang lain, sebetulnya harus punya visi misi pribadi. Visi misi pribadi itu nanti kita yang membatasi. Makanya punya timeline, punya apa roadmap istilahnya kalau bahasa ininya. Kita akan kapan target kita lulus? Kita lakukan apa di tahun ini? Lakukan penuhi itu. Kalau tanpa itu, saya kira hidup kita akan terbawa arus kemana aja. Ambing ya Pak ya. Jadi minimum di dunia mahasiswa ini saudara punya roadmap, punya visi misi, harus jadi lulusan tahun berapa dan sebagainya. Nah untuk kehidupan kedepannya pun sama. Intinya adalah kita punya visi misi pribadi. Ya. Setelah lulus mau apa? Apa yang harus kita lakukan? Dan itu harus dengan persiapan.
bukan hanya mengalir hidup ini jalan, nggak seperti itu. Saya kira itu pesannya. Kalau kata Maria Teguh mah golden sekali ya Pak. Cerita ini Bapak. Oke nih Pak, untuk kita udah di penghujung acara, wawancara nih sama Bapak ya. Aduh, gak kerasa juga gitu ya. Mungkin kami minta 3 kata deh Pak untuk maba Uniba tahun 2021. 3 kata deh dari Bapak. Kayak luar biasa sekali atau I love you full gitu Pak. Kalau anak-anak sekarang, tapi Bapak jangan ghosting ya Pak. Boleh deh Pak kalau punya. Sehat dan sukses selalu. Mantap. Oke, gitu. Terima kasih ya Pak ya udah mau diwawancara sama kita. Sehat selalu ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Gimana, sehat-sehat kabarnya? Alhamdulillah ya Bu ya. Tetap semangat mungkin ya Bu ya. Mungkin corona juga masih ya Bu ya. Oke Ibu, sebelumnya boleh dong teman-teman juga mungkin penasaran karena memang waktu PKKMB kemarin ya Bu, tidak semuanya mengikuti offline ya Bu ya. Ada juga yang daring ya Bu ya, ada yang di Zoom, mungkin juga ada yang ngantuk-ngantuk juga gitu ya. Nah gitu dia, kayaknya kita ngulas lagi nih buat Ibu memperkenalkan diri Ibu deh, boleh? Silakan. Nama dulu ya? Iya. Nama Ibu Diana Saswati. Ya. Tahu ya kalau kemarin di apa yang ikutan kegiatan. Betul. Pendidikan terakhir doktor. Kebetulan S1-nya dari UPI, S2-nya juga dari UPI, S3-nya juga dari UPI. Dari program kalau S1 dari jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan. S2 S3-nya dari program studi pendidikan bahasa Indonesia. Terus apa lagi ya? Boleh deh pengalaman organisasi Ibu. Kayak Ibu kan dulu mahasiswa juga ya Bu. Waktu di UPI dari mulai kalau tahap magister di pasca ya. Sama dokter itu kan biasanya organisasinya kan kurang yang nggak ada ya. Biasanya kan organisasi itu adanya di program sarjana. Waktu Ibu S1 di jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan UPI itu adanya di Fakultas Ilmu Pendidikan kan. Dulu masih IKIP. Iya, IKIP ya Bu ya. IKIP kan. Itu memang keaktifannya itu dimulai dari himpunan mahasiswa kan, HIMA itu HIMA program studi teknologi pendidikan. Karena itu memang mengambilnya teknologi pendidikan. Dari HIMA terus aktif juga di teater seninya. Wow. Itu terus setelah dari HIMA juga aktif di BEM. Di BEM, anak BEM banget ya. Di lingkungan rumah juga aktif di Taruna Karya. Itu kan lagi musim ya, Taruna Karya itu aktif di Taruna Karya di Ikatan Pemuda lah gitu. Itu nggak aktifkan di organisasi. Mungkin dari impact-nya ya Bu ya, impact dari Ibu berorganisasi, terus juga aktif di kuliah dan senior UPI ya Bu ya, Ibu tuh ya. Jadi pencapaian sekarang Ibu menjadi apa nih Bu setelah banyak beraktif di organisasi gitu Bu? Mungkin di Uniba ini sekarang Ibu menjabat sebagai apa ya Bu? Di Universitas Bandung sekarang menjabat sebagai wakil rektor 1. Wakil rektor 1 teman-teman, luar biasa ya tempat. Sebelumnya itu wakil rektor 2 periode. Wakil rektor 2 periode, kemudian sebelum jadi wakil rektor 2 itu wakil rektor 3, sempat juga wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan. Terus sebelum wakil rektor 3 itu di biro keuangan, biro umum keuangan dan kemahasiswaan. Sebelum di keuangan, sebelumnya di bagian keuangan, terus sebelum di bagian keuangan itu menjadi kepala perpustakaan. Pertama masuk ke sini itu jadi kepala perpustakaan. 30 tahun yang lalu. Wow, langsung dapat jabatan sebagai ketua ya Bu ya. Alhamdulillah ya, amin ya Bu ya. Mungkin juga mungkin Ibu di PKKMB itu perannya apa sih Bu kalau dari jabatan Ibu? Kalau dari peran sih penasehat sebenarnya. Karena kalau PKKMB itu kan menjadi ada di bawah atau menjadi tanggung jawab wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan. Kalau itu kan wakil rektor 1 itu bidang akademik, informasi dan kerjasama. Wakil rektor 3 itu kemahasiswaan, alumni dan humas UMB. Jadi kalau kemarin itu posisinya ya sebagai penasehat pimpinan perguruan tinggi itu sebagai penasehat Oh. Kalau wakil rektor 3-nya itu sebagai penanggung jawab. Oke, juga
Ibu barangkali punya tips nih buat maba-maba sekarang gimana sih dia membalanskan Bu antara kuliah dengan berorganisasi gitu Bu, yang kadang ada yang ke organisasi kuliahnya kelupaan gitu Bu, ada juga sebagian ada kupu-kupu juga gitu Bu, Ada juga yang tidak mau aktif di organisasi, kuliah aja. Iya, begitulah Bu. Barangkali Bu, maka. Ya itu kan akhirnya kembali ke masing-masing individu mahasiswanya ya. Ada mahasiswa juga yang kalau kuliah terus jenuh gitu Ya, kan, inginnya ada keaktifan di organisasi. Terus tapi ada mahasiswa juga malas di organisasi, inginnya kuliah aja. Saya mah inginnya kuliah aja gitu kan. Jadi itu kembali ke minat mahasiswanya. Apa minat nggak untuk aktif di organisasi atau minatnya hanya ingin belajar dan belajar. Tapi sekarang itu dengan apalagi dengan menteri yang baru ya, Nadiem Makarim itu kan menekankan untuk merdeka belajar, kampus merdeka. Merdeka belajar itu kan harus lebih mengembangkan berarti kan, mengembangkan kompetensi mahasiswa, mengembangkan keterampilan, termasuk juga berinteraksi sosial. Karena kan yang disebut merdeka belajar itu kan mahasiswa itu berarti bergabung dengan sekian puluh mahasiswa dari perguruan tinggi lain. Berarti kan itu akan menambah wawasan atau mengembangkan wawasan. Jadi sebetulnya sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa di program sarjana lah ya, kalau di pasca kan udah magister, dokter itu biasanya akademik aja kegiatannya. Jadi kegiatannya itu bukan aktif organisasi mahasiswa itu, tapi dia sebagai pemateri, jadi memberikan sebagai narasumber gitu kan kegiatannya. Beda dengan yang program sarjana. Itu biasanya keaktifannya itu, kalaupun seminar juga kan seminar kegiatan kemahasiswaan kan begitu kan ya. Nah itu sebetulnya kalau aktif di organisasi kemahasiswaan itu akan terasa nantinya. Ketika aktif di kemahasiswaan, karena di sini pun yang akhirnya menjadi berhasil, sukses menduduki jabatan sebagai pejabat struktural ya. Awalnya itu memang aktivis di organisasi, aktivis semua ya Bu ya. Jadi memang keaktifan di organisasi itu bisa menambah pengalaman. Satu kan pengalaman berinteraksi, itu kan pengalaman dalam memanage organisasi kemahasiswaan tersebut. Akan banyak pengalaman yang dapat dari organisasi kemahasiswaan. Ada hal yang berbeda lah begitu dengan kegiatan yang Ini buat teman-teman ya, jangan lupa ya aktif. Karena itu pengalaman Ibu juga, soalnya dulu juga Ibu aktivis di organisasi. Kan. Maka jadilah jabatan sekarang Ibu dapat ya Bu ya. Alhamdulillah. Dan sekarang harapan Ibu untuk maba Uniba nih yang kemarin yang mengikuti PKKMB nih Bu. Banyak harapan Ibu banyak. Harapan Ibu banyak karena sekarang ini dengan dunia pendidikan di era 4.0 itu ya. Waduh. Digitalisasinya itu luar biasa. Begitu besar. Kalau harapan Ibu sekarang ini mengharapkan dari calon-calon mahasiswa baru ini bisa belajar mandiri gitu ya. Bisa menggali sendiri. Karena sekarang itu regulasi pemerintah untuk melek sistem, melek informasi digital itu udah luar biasa gitu. Jadi harapan Ibu sih semua mahasiswa kemarin kalau mahasiswa baru Uniba itu sudah intinya kalau bahasa anak muda sih gaptek gitu ya. Oh iya, jangan sampai gaptek ya Bu ya, karena era digital ya Bu. Sampai gaptek karena teknologi. Iya. Kita harus mengikuti arus globalisasi di bidang teknologi itu gitu. Karena sekarang banyak informasi yang kadang-kadang tidak melalui surat lagi gitu kan, tidak melalui surat secara ini, tapi informasi itu diberikan yang melalui teknologi itu gitu. Jadi harus diikuti. Oke, terima kasih ya Bu ya. Itu harapannya juga. Dan kita udah berada di penghujung acara wawancara sama Ibu ya Bu ya. Itu nggak kerasa banget. Mungkin dari kami minta dong 3 kata deh Bu buat maba Uniba sekarang, ataupun buat Uniba juga nggak apa-apa Bu. Buat maba Uniba ataupun Uniba ya? Iya, silahkan aja Ibu. 3 kata ya? Iya, 3 kata. Ikhlas, santun, amanah kan? Amanah, luar biasa sekali teman-teman. Oke Ibu, makasih Ibu waktunya ya Bu ya. Kita udah ganggu waktu kerja Ibu juga ya Bu ya. Barangkali mungkin ini kepanjangannya dulu dong, ikhlas itu apa? Oh iya, ada ya Bu ya? Bisa itu singkatannya kan? Oh silakan, itu boleh Ibu. Ikhlas itu berarti mahasiswa itu ketika mengikuti perkuliahan, ketika dia aktif, dia
dia harus ikhlas mengikuti semua perkuliahan, semua kegiatan itu ikhlas akan ingin membahagiakan orang tuanya. Dia ikhlas, jadi jangan terpaksa, intinya begitu kan, harus ikhlas dulu. Kalau dengan ikhlas itu segalanya akan ringan kan. Tujuannya ingin jadi membanggakan orang tua, ingin membahagiakan orang tua yang sudah membiayai, yang sudah membesarkan, ya begitu. Terus apa tadi? Santun. Ya, santun dalam pergaulan baik di internal kampus maupun di eksternal kampus. Terus satu lagi, amanah. Mahasiswa itu dia ketika menyandang gelar sebagai mahasiswa, jadikanlah itu sebagai amanah bahwa saya itu sebagai mahasiswa harus menjadi mahasiswa yang berhasil. Sudah berintelektual tinggi ya Bu ya. Mantap sekali Bu. Oke, barangkali dari kita cukup segitu ya Bu ya. Terima kasih sudah mau diwawancara sama kita. Sukses terus buat Ibu ya Bu ya. Sehat selalu juga. Sukses juga buat adik-adik semuanya ya. Aduh, kita disuksesin tuh kawan-kawan. Jadi orang yang berhasil. Amin. Karirnya maju terus. Amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yoks. Aman. Alhamdulillah. Halo Ibu, dalang di balik PKKMB 2021 boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna. Saya dari Divisi Kesekretariatan PKKMB Uniba 2021. Nah, sekarang jabatan Ibu di Uniba sebagai apa, Bu? Saya sebagai staf administrasi di Biro Kemahasiswaan. Bu, apakah ada pesan-pesan untuk anak-anak yang sedang melaksanakan PKKMB? Pesannya adalah ketika kita sudah melangkah, maka lanjutkan sampai selesai. Pertanyaan terakhir, 3 kata untuk Uniba. Luhung ilmu pangawar. Terima kasih Ibu, udah cantik bersekak kayung yuk. Oh iya, oke. Halo Bapak, sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Pak? Halo, nama Bapak Gin Ginanja, SPDN tadi. Nah, sekarang status Bapak di Uniba menjabat sebagai apa? Menjabat Pak? Statusnya saya diberi amanah sebagai kepala bagian humas dan penerimaan mahasiswa. Mungkin ada pesan-pesan untuk anak-anak yang sedang melaksanakan PKKMB? Pesan-pesannya hanya 3 kata saja. Ketika PKKMB jalani, nikmati, tekuni. Nah, sekarang pertanyaan terakhir Bapak. 3 kata untuk Uniba. Uniba, yes. Nah, terima kasih Bapak. Sama-sama. Halo, saya Siva di sini sebagai seksi acara. Untuk anak-anak, jadilah mahasiswa yang kreatif, cerdas, dan inovatif. 3 kata untuk Uniba, kita pasti bisa. Terima kasih. Yuk, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Oke, jadi kita pengen wawancara Bapak nih. Boleh kan, Pak? Boleh, Pak. Oke, siap. Kita waktunya dikit ya, Pak ya? Gak apa-apa. Oke, jadi langsung aja, Pak. Boleh dong Bapak memperkenalkan diri? Oh iya, ya. Nama saya Aditya Ahmad Tabami. Kalau pakai titel agak panjang juga sih. Nanti kita bahas ya Pak ya titelnya ya. Bahas nanti aja ya titelnya. Paling banyak Suniba. Paling banyak Suniba kan. Wow, mantap. Oke Pak. Untuk kalau boleh tahu nih Pak, Bapak tuh lulusan mana sih Pak waktu kuliah? Oh iya, saya S1 tuh kuliah di Universitas Universitas Islam Bandung di Unisba. Lulus tahun 1998. Terus lanjut S2 di Universitas Pajajaran, lulus tahun 2000. Setelah itu sempat. Kalau boleh tahu Pak ngambil jurusan apa ya tuh Pak? Oh ya, di waktu S1 itu saya ngambil jurusan akuntansi. Nah, terus S2 akuntansi manajemen. Setelah itu 2011 saya baru ngambil profesi akuntansi. Balik lagi ke alma mater awal di Universitas Islam Bandung. Ambil profesi akuntan. Oke. Untuk pengalaman berorganisasinya nih Pak, boleh dong dikasih tahu Bapak dulu ikutan
HMJ kah ataupun jadi apakah gitu Pak? Penasaran mungkin teman-teman juga kan? Ya waktu S1 ya banyak sih sebenarnya. Ikut di himpunan mahasiswa, ikut di BEM. Wow, jadi anak Terus juga. ya, jadi anak BEM. Woi. UKM juga ada beberapa. Jadi ada silat ikut, terus pramuka, terus ikut ya banyak lah, termasuk ikut anak masjid juga dulu waktu kuliah. Jadi setengah soleh, setengah kurang soleh. Kok ada istilah kayak gitu ya Pak ya? Oke deh, kan ada juga nih Pak yang peserta kemarin PKKMB kan nggak semuanya ikutan langsung ya Pak ya? Ada juga yang di Zoom. Mungkin pengen tahu nih peran Bapak di PKKMB itu sebagai apa sih Pak? Oh iya, kemarin tuh kebetulan saya dipercaya oleh Pak Rektor untuk jadi ketua pelaksana PKKMB. Jadi ketua pelaksananya ini Pak Adit teman-teman. Oke, ini juga mungkin Pak Adit punya tips nggak sih kalau buat mahasiswa-mahasiswa maba sekarang nih Pak, kayak yang hype-hype anak mahasiswa banget gitu Pak, itu buat ningkatin antara minat berorganisasi dan kuliahnya gitu Pak, supaya middle aja gitu. Ada nggak sih tipsnya dari Pak Adit? Ya kalau berdasarkan pengalaman sih ya, pengalaman. Ya paling nggak kita bagaimana kita bisa memanage waktu sih dengan baik sebenarnya. Jadi misal nih kita sebelum tidur kita susun dulu nih besok pagi mau ngapain aja. Tentu kan kalau jadwal kuliah sudah pasti ya ada. Jadi misalnya pagi itu dari jam 8 katakanlah sampai jam 11 ada kuliah. Ya kita kuliah dulu, terus nanti jam 1 yang nggak ada jam kuliah ya kita isi sama kegiatan kemahasiswaan yang kita ikut apa gitu kan. Nah jadi sehari itu waktu kita bermanfaat buat kuliah dia, tapi kita juga bisa ikut kegiatan kemahasiswaan. Jadi jangan cuma jadi mahasiswa kupu-kupu. Oh, kupu-kupu kuliah pulang gitu. Kuliah pulang. Oke, ini juga nih paling menarik nih Pak Adit. Kalau dilihat-lihat katanya juga ada yang bilang juga ya Pak ya, kalau titel Pak Adit itu terpanjang di Uniba nih. Boleh disebutin dong Pak, titelnya apa aja sih? Apa Pak Adit sendiri juga lupa? Enggak ya? Ya, S1 saya SE, Sarjana Ekonomi. Terus Magister Manajemen di bidang akuntansi, terus akuntan, terus Chartered Accountant, ini gelar profesi dari Institut Akuntan Indonesia. Terus ada Certified Teaching Audit dari Institut Akuntan Publik Indonesia. Ada ACPA, Associate Certified Public Accountant dari Institut Akuntan Publik Indonesia. Ada CMWI, Certified Writer, Master Writer Indonesia, itu dari RNI. Dan terakhir MD, Mahir Dega, itu dari Kuarcap, Kabupaten Bandung. Nah itu. Oke, panjang banget ya teman-teman ya. Semoga kan jadi motivasi juga ya Pak ya. Jadi itu kan hasil dari keaktifan Bapak ya Pak ya. Betul. Mungkin itu sebagian dari capaian Bapak mungkin ya? Ya, itu karena emang ya saya dari dulu pengen punya target paling tidak 10 atau 13 gelar kali ya. Wow, luar biasa. Masih sedikit itu. Aduh, masih sedikit. Nanti mungkin kalau teman-teman bingung nanti di up aja ya Pak ya. Iya. Nanti di bawah sini ada lah. Ada di sini. Oke Pak Adit, kayaknya kita beranjak ke sesi terakhir untuk wawancara nih. Kita minta 3 kalimat dari Bapak Adit deh buat maba PKKMB Uniba tahun 2021 sekarang. Silahkan. Paling jago nih kayaknya Pak. 3 kalimat 3 kata. 3 kalimat deh. Wah panjang amat 3 kalimat ya. Boleh 3 kalimat aja. Saya pilih 3 kata. Mau 3 kata? Oh, masa Pak Adit itunya panjang kok nggak mau panjang. Silakan dong. Waduh, kalau 3 kalimat harus mikir dulu nih. Paling tidak sebagai mahasiswa kita harus bisa mendisiplinkan waktu, time management, melakukan time management, terus tepati janji dengan baik, karena sekali kita tidak menepati janji, maka orang akan percaya lagi sama kita. Harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang kita lakukan, harus mampu bersinergi tidak hanya dengan teman sesama, misalnya di kegiatan kemahasiswaan gitu, atau teman sesama di kelas ketika kuliah, tapi juga harus mampu bersinergi dengan dosen. Karena kalau kita tidak bisa bersinergi dengan dosen, kita nggak ada apa-apanya. Karena
di dunia kampus paling tidak kita bisa menggali banyak ilmu dari dosen-dosen yang ngajar. Karena kita, bahkan saya sendiri juga merasa saya masih belum ada apa-apanya, karena masih banyak orang yang lebih pintar dari saya, dan saya selalu bersinergi dengan teman, dengan dosen-dosen saya dulu. Itu paling penting. Dan yang terakhir, jangan lupa kita harus patuh pada ibu, karena bagaimanapun doa ibu itu yang paling mustajab di dunia dibanding doa kiai sekalipun. Luar biasa sekali teman-teman. Nah tadi kan 3 kalimat nih Pak Dit, sekarang 3 kata loh. Lah. 3 kata nih. Tadi aja udah kelebihan tuh. Gak apa-apa Pak Dit mah cincai. Silakan Pak Dit. Oke, 3 kata ya. Kita semua bisa. Tak dulu saya lagi Oke, mikir. gak apa-apa. Oke, 3 kata dari saya. Kamu pasti bisa. Wow, luar biasa sekali. Oke deh, gitu aja palingnya Pak Dit Ya, untuk sama-sama. wawancara sekarang. Makasih buat Terima waktunya kasih. ya Pak ya. Oke. Siap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap. Terima kasih. Halo, udah. Yuk langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih Ibu? Alhamdulillah selalu baik. Selalu baik ya Bu ya. Aura-aura positif juga selalu nampak di Ibu kayaknya ya. Oh gitu? Apa tuh rahasianya ya Bu ya? Rahasianya selalu berusaha bahagia dan membahagiakan orang lain. Oh, membahagiakan orang lain. Iya. Oke. Harus bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu banget ya teman-teman yang di rumah juga harus ngikutin nih. Itu udah rahasia kayaknya ya. Energi positif terus ada ya Bu ya. Nah, Ya itu mah self reminder aja buat saya sendiri. Jadi setiap melakukan kegiatan itu niatnya ibadah gitu. Ya. Semoga bermanfaat buat orang lain. Feedbacknya kan ke kitanya juga jadi enak. Tidak jadi beban. Oh iya Bu, kan kita kemarin udah ada PKKMB Uniba ya Bu ya? Ya, alhamdulillah. Teman-teman penasaran siapa sih Ibu ini? Boleh dikenalin atau Bu? Kenapa penasaran? Kayaknya mungkin sering kelihatan sama mereka dan mereka pengen kenal lebih dekat karena emang lagi corona gini ya Bu ya? Semuanya nggak ada di lapangan semua gitu, ada yang di rumah gitu. Boleh deh Ibu kenalin biar tadi Ibu. Warawiri ya. Ibu-ibu tapi berada di antara anak-anak muda. Oh, itulah Ibu ini ya, aura-aura gadis. Aduh, punten Ibu. Justru bukan itu, tapi lupus. Apa tuh? Lupa usia. Oh, iya kadang-kadang gitu ya Bu ya. Tapi aku sepakat sih Bu, lupus juga masih cocok sih. Sana sedikit ya Bu ya. Mungkin karena ya saya senang bergaul dengan orang muda, anak-anak muda kan minimal aura positif dari mereka, energinya itu luar biasa sehingga menjadi semangat buat saya juga. Kebetulan kalau secara kedinasan saya di sini kepala biro kemahasiswaan, alumni dan humas. Jadi mau tidak mau selalu berinteraksi berarti ya Bu ya. Berinteraksi dengan mahasiswa, suka tidak suka, tapi alhamdulillah saya menghayati pekerjaan ini dari tahun 2012. Tahun 2012? Berarti udah 9 tahun. Iya, padahal aku itu baru SD Bu, 2012, tapi kok tahun. sama kayak gitu. Aduh, aku kok boros berarti ya Bu ya. Oke, berarti Ibu sebagai biro kemahasiswaan ya Bu ya di Uniba ini. Tapi sebelum ke jabatan Ibu, kayaknya Ibu lupa menyebutkan nama deh Bu. Nama saya Rina Yanti Laila Nurwulan, alumni IKIP tahun 89, S2 juga dari sana ketika sudah menjadi UPI. Terus saya di sini ya jadi dosen itu dari tahun 89, mengajar di pendidikan geografi. Beberapa jabatan pernah dawat, ketua prodi, kepala perpustakaan, kepala TU, sekretaris LPPM, ya yang terakhir di sini ya di bawah lah semua. Ya, aduh, ternyata jabatannya juga banyak semua ya dan berpengaruh juga, alhamdulillah ya Bu ya. Bagian rakyatnya. Gitu. Tapi nggak apa-apa, saya kan senang di lapangan nih. Semua saya syukurin, saya syukuri. Tugas itu kan amanat. Amanah ya Bu ya. Jadi tidak usah ambisius, tidak usah diperjuangkan, nanti juga mengalir aja. Bahkan kalau kita tidak bisa menjalankan tugas itu kan berarti jadi utang buat kita, jadi besar.
pandangannya luar biasa sekali ya. Oke, Ibu kan kemarin udah selesai nih kita ya Bu ya. Gimana? Apakah Ibu senang dengan sudah selesai aja PKKMB ini? Gimana nih dari tanggapan Ibu? Alhamdulillah, selalu ada hikmah di balik musibah. Ya. Tahun 2020 kita mengadakan PKKMB masih temanya bela negara. Iya. Full daring, jadi hanya pemateri saja yang hadir di studio di sini. Ada juga beberapa pemateri yang dari rumahnya langsung. Sepertinya kesan tahun kemarin dengan tahun ini, tahun 2021 berbeda jauh. Alhamdulillah. Kesannya lebih bagus kayaknya. Menurut saya sih antusiasmenya lebih positif untuk yang sekarang. Ya saya sampling itu beberapa orang, gimana kesannya ke anak mahasiswa baru. Wah Bu, antusias meskipun kami di rumah tapi mengikuti perasaannya, mengikuti apa yang terjadi di studio di sini. Jadi feelingnya juga ya Bu ya, dapat kata-kata anak muda sekarang. Feelingnya dapat. Duh, ini milenial banget Ibunya. Aduh. Oh iya Ibu, kalau Ibu peran Ibu di PKKMB itu sebagai apa ya Bu ya? PKKMB kan bagian dari rangkaian kerja Biro 3. Kan ada Kabag PMB, Pak Gindan Ginanjar. Jadi sepertinya identik bahwa PKKMB itu tugas kerja dari Biro 3. Kalau wisuda tugas kerja dari Biro 1. Kan? Hajatna Biro 3 itu kemahasiswaan PKKMB. Saya kepala biro. Nah, kalau panitia bisa siapa saja. Kebetulan yang kemarin jadi panitia itu kepala pusat karir, masih ada di ranah Biro 3 juga, Pak Aditya Ahmad Katami. Nah, saya di panitia sekarang mah jadi wakil ketua, Pak Adit ketuanya. Iya. Bu Ratna sekretarisnya, tahun kemarin saya ketuanya. Itu aja giliran di sini, nanti mungkin semua bisa jadi ketua panitia. Jadi selama saya masih jadi kepala biro berarti semua dalam bukan pantauan, bukan. Ya dalam ini saya gitu. Ibu ya Bu ya. Tanggung jawab saya. Iya, pantauan Ibu semua ya Bu ya. Iya. Oh, ternyata beda banget ya posisi Ibu ini. Dibanding apa? Dibanding ya tidak perlu disebutkan kayaknya. Kadang-kadang ya itu di lapangan suka lupa usia itu ketika lihat anak muda gitu kan. Iya. Mungkin karena masih ada latar belakang dulu, sehingga saya masih mahasiswa juga kan relatif aktif. Iya. Saya di pecinta alam. Wah, Ibu anak Mapala juga Bu dulu? Mapala dong. Wow. Itu survive-nya juga mentalnya nggak bisa diragukan lagi Bu. Ya, survival juga di Lubang Sancang. Waduh, Sancang Bu terkenal dengan kan ke Sancang. Iya. Mang Siliwangi. Terus ini hanya aja survivalnya aja di Leweng itu. Waktu pernikahan Nasar di Tanjakan Emen. Waduh, Tanjakan Emen. Itu dengan mistis-mistisnya kan Bu? Iya kan. kalau pecinta alam kan gitu, sengaja mentalnya kenanya kalau hal yang begitu. Iya. Saya 3 hari di survival di Leweng itu Tanjakan Emen sebelah sininya. Iya. Jadi menemukan yang begitu-begitu. Waduh. Bivaknya juga di dahan pohon besar. Jadi kita kalau mau tidur itu ngabandring bahasa Indonesia apa ya? Ketapel. Jadi kita ngelempar tali supaya kita bisa naik ke dahan. Oh iya. Pohonnya besar sekali, jadi kita naiknya dari dahan. Bikin bivak di atas di dahan, tidur situ, pagi-pagi turun. Itu mah dulu masa lalu. Dengan keeleganan Ibu ya ternyata. Survivalnya juga. Saya di Citatah juga dulu awal-awal mulai terkenalnya rock climbing. Iya. Saya rock climbing. Ikut juga ikut latihan dengan awal kan dulu yang di Bandung yang terkenal itu Skyger. Organisasi pertama itu kalau pecinta alam terkenalnya Wanadri. Iya. Kalau naik tebing itu rock climbing itu Skyger. Nah, saya latihannya sama yang generasi pertama, Mas Heri, Mas Hari, Pak Kong, Mamai, Toh Hendy, banyak lah. Karena kebetulan rumah saya yang sekarang juga masih di sana, di Cimareme. Kalau pecinta kan ya suka pada mampir dulu ke rumah, ngajak latihan. Jadi maksudnya kalau ibu ini siapa sih? Kok lupa usia, udah tua tapi masih keliaran dengan anak muda, mungkin masih ada sisa-sisa masa lalu yang itu deh nostalgia yang terus terbawa ya Bu ya, momen-momen susah dilupakan memang Bu. Ya
suatu hal yang menurut saya itu adalah treasure ya, jadi harta. Iya. Karena tidak semua orang punya. Nah itu dia Bu, betul. Jadi saya ngajar tuh enak aja menerangkan sesuatu itu karena punya contoh yang banyak. Iya. Kebetulan kan saya dosen geografi. Dosen geografi juga Ibu. Nah, jadi itu Rinayanti Laila Nurwulan. Itulah dibalik sosok beliau itu teman-teman ya. Aduh, itu nanti kalau menemukan nama Rinayanti Laila Nurwulan di luar sana dapat misalnya ada Lisa, Riani, Rostiana, Silviani, semuanya belakangnya Laila Nurwulan, itu saudara saya semua. Yang dua dosen. Kayak marga berarti ya Bu ya. Marga kita aja saudara perempuan ya. Jadi ya itu, jadi kalau berarti itu saudara kandungnya Bu. Orang-orang hebat juga kayaknya Bu ya. Alhamdulillah yang dua ada dokter. Alhamdulillah. Bu Lisa Laila Nurwulan dokter di Unpas, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bu Riani Laila Nurwulan Fakultas di FISIP Unpas juga. Saya yang belum dokter. Ya mungkin kedepannya mungkin ya Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan ada waktu. Gitu dongengnya. Gitulah teman-teman, gimana ya, seru banget kayaknya ya ini loh. Ternyata dibalik keeleganannya ada lubung-lubung ceritanya ya. Jadi kadang-kadang supaya kaki kesebelasan, wajah keibuan, kaki kesebelasan. Karena kan tuh kaki jalan. Iya. Jadi berotot kaki. Aduh. Itulah mungkin rahasianya teman-teman. Nah itu tolong ya kalian juga ya, buat generasi milenial jangan malu buat ikutan mapala atau males ya Bu ya. Ternyata impact-nya juga sampai sekarang gitu. Waktu itu kan nggak berulang. Jadi kalau ada peluang berkegiatan ikut. Tidak usah satu, sebanyak-banyaknya aja. Nanti kan lama-lama hati mengikuti. Ini kayaknya saya cocok di seni, ya ikutlah ke seni. Ikutlah ke olahraga, ikutlah ke kreatif yang masing-masing. Kan akan-akan ini luar biasa. Ibu ini penuh kuat yang mantap ya. Kuatnya. Ibu kan kita udah tahu ya Bu ya latar belakang Ibu. Ternyata Ibu juga bersedia untuk memberitahu ya Bu ya dulu Ibu seperti apa. Dan sekarang untuk pertanyaan terakhir nih Bu. Pesan-pesan Ibu untuk maba 2021 ini ya Bu ya. Boleh, silakan Bu. Pesan jangan terpaksa belajar, selalu berusaha belajar. Dan kalau mau sesuatu itu pasti ada 3 hal yang harus dikorbankan: tenaga, biaya, waktu. Dan itu harus diikhlaskan. Dan jangan dulu minta reward di saat yang sama, karena itu akan mengikuti di belakang hari. Dalamnya Bu ya. Aduh. Tenaga, biaya, waktu. Waktu, biaya, tenaga itu sama semua kan. Orang yang kupu-kupu tidak punya ini. Mereka diam di rumah, kuliah pulang. Tapi tidak ada makna hanya selain mendapat ilmu secara akademis di kelas. Iya, betul. Tapi ketika para mahasiswa ini sudah pinter di kelas, tapi dilengkapi dengan eskul, berinteraksi, berkegiatan dengan orang dalam, dengan orang luar, berorganisasi, nanti itu akan terjawab ketika yang bersangkutan sudah sarjana langsung terjun ke masyarakat. Akan beda kelihatan orang-orang yang bergerak di organisasi dengan orang yang cum laude tapi tidak ikut berkegiatan. Perasaan sih terasa begitu gitu ya. Jadi ya kan itu seleksi berlaku ya. Teman-teman saya seangkatan kan tidak ada yang menduga kalau saya bakal jadi dosen. Karena saya sering bolos. Jangan anggap rendah yang bolos ya Bu ya, kita nggak tahu ke depannya ya Bu ya. Jadi ketika si Rinayanti jadi dosen, semua orang meragukan. Tukang bolos itu. Bolosnya di mana? Nongkrong di sekretariat, dia tahu. Waduh, kesekret ternyata ya. Tapi ya ketika tuntutan pekerjaan menuntut itu kan kita mencari ilmu. Ya, jadi kita harus layak dengan kompetensi, kita harus layak dengan status kita. Ketika saya jadi dosen berarti status saya peranannya adalah harus jadi dosen. Jangan orang meragukan. Motivasi teman-teman ya. Oke Ibu, kayaknya kita udah di penghujung acara untuk wawancara bareng Ibu. Nanti untuk kedepannya mah kita lewat